Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hussein. Saya BP 18 dan berasal dari STEMIK Indonesia Padang, yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman nomor 1, Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu desain jaringan kampus STEMIK Indonesia Padang. Adapun daftar teori yang akan saya jabarkan yaitu yang pertama pengertian jaringan, yang kedua komponen-komponen jaringan, yang ketiga jenis-jenis jaringan, yang keempat topologi, dan yang kelima software jaringan. Adapun daftar pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama struktur lantai 1, yang kedua struktur lantai 2, yang ketiga struktur lantai 3, dan yang keempat struktur lantai 4. Dan langsung saja kita masuk ke daftar pembahasan teori. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan adalah alat telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi. Dengan bertukar data, tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dan yang kedua yaitu komponen-komponen jaringan. Ya, kita mulai dari switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecahkan jaringan lokal dari satu komputer server atau host. Anda dapat menggunakan switch untuk mengkoneksi lebih dari satu komputer client ke dalam satu jaringan LAN atau lokal. Dan seperti inilah gambar switch. Yang kedua, router. Router berfungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer client. Seperti inilah bentuk router. Yang ketiga, Ethernet card merupakan suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet card yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ethernet card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN, Local Access Network. Dan yang keempat, kabel UTP. Kabel UTP merupakan kabel yang sering disambungkan ke hub dari jaringan Ethernet card menyambung ke hub atau bisa juga router. Kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP atau Universal Twisted Pair, koaksial, dan juga kabel fiber optik. Tentu saja penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien, terutama ketika pada ingin membangun sebuah jaringan lokal, karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat wireless. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN. Local Area Network atau bisa disebut juga LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer dan seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya printer, dan saling bertukar informasi.
Seperti inilah bentuk LAN. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network atau sering disingkat MAN, pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga yang terdapat dalam area satu kota. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network atau disingkat WAN, merupakan jangkauannya yang cakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Yang keempat, topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 6 ya guys. Yang pertama, topologi start. Topologi bintang atau yang sering disebut topologi start menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client server menuju ke server atau sebaliknya. Seperti inilah topologi start. Yang kedua, topologi ring. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar bentuk cincin. Seperti inilah bentuk topologi cincin. Yang ketiga, topologi bus. Topologi yang banyak digunakan pada masa pengguna kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan konektor dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Seperti inilah gambar bentuk topologi bus. Yang keempat, topologi mesh atau topologi jala, yaitu suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Seperti ini topologi mesh. Yang kelima, topologi tree atau topologi pohon. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus dengan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer yang dihubungkan ke hub, sedangkan hub lainnya dihubungkan ke jalur tulang punggung. Yang keenam, topologi linear. Topologi runtut atau linear topologi biasanya disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambung komputer dan dihubungkan dengan menyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat terminator. Seperti ini bentuk topologi linear. Yang kelima, software jaringan. Pada yang kelima ini ada banyak guys, tapi saya hanya menyebut dua saja, yaitu Windows Server. Windows Server adalah suatu merek brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpan data aplikasi dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server atau data center yang berperan dalam pengolahan jaringan server. Sedangkan yang kedua, Microsoft Network Monitor. Supaya Microsoft Network Monitor ini dapat digunakan untuk dapat membantu menganalisa paket jaringan yang dapat menangkap, menganalisis, dan melihat lalu lintas jaringan. Tidak hanya itu, alat ini juga sangat berguna untuk dapat mengatasi permasalahan dari sebuah jaringan dan juga pada sebuah aplikasi jaringan. Fitur-fitur yang dimiliki perangkat lunak ini yaitu memiliki 300 lebih protokol proprietari publik dan Microsoft serta mode pemantau jaringan dan juga masih banyak lagi. Dan di bawah ini fungsi kita masuk ke struktur jaringan lantai 1. Yang pertama, Lab 101. Lab 101 ini terdiri dari komputer server, client, dan switch. Lab 101 ini
menggunakan topologi star, yang dimana topologi tersebut menyambung dengan hub baik komputer server maupun client dan disusun secara rapi. Seperti inilah gambar topologi hub Dena Lab 101. Untuk komputer server, spesifikasinya yaitu CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz 4,4 RAM 16GB, Vega Nvidia GTX 980 dan Intel AD grafis 530, HDD 1 TB atau 1000GB, OS Windows Server 2016. Sedangkan komputer client, spesifikasinya CPU Intel Core i5 4450 3.20 GHz 4,4 RAM 4GB, Vega Nvidia GT 650, HDD 230GB, OS Windows 7 32 bit. Untuk hubnya sendiri terletak pada di tengah dan di belakang komputer client. Hub ini sudah tersambung kabel LAN. Kabel LAN yang digunakan adalah kabel LAN LTP UTP RG45. Lab 102 sama seperti Lab 101. Lab 102 menggunakan topologi start. Berarti ini sama saja ya. Seperti inilah Dena Lab 102. Untuk komputernya sama, tidak jauh beda. Spesifikasinya atau switch sama seperti ya, sama saja, terletak di tengah dan di belakang komputer client. Lab 103. Lab 103 ini sama menggunakan topologi start, yang dimana sudah dijelaskan di teori tadi. Seperti inilah Dena Lab 103. Untuk spesifikasinya komputer server sama saja, yang beda aja komputer client ini menggunakan Intel Core Duo 4530 2,5 GHz 2,2 thread, RAM 2GB, Nvidia GT 450, HDD 120GB, OS Windows 7 32 bit. Untuk open switch-nya sama seperti lab-lab sebelumnya, letak di belakang. Nah, kita masuk ke lab 104. Lab 104 ini menggunakan topologi yang sama seperti lab-lab sebelumnya. Tidak perlu dijelaskan lagi ya. Yang menggunakan topologi star. Seperti inilah Dena Lab 104. Untuk komputer servernya, maaf tidak ada gambar karena saya belum sempat mengambil fotonya. Dan komputer clientnya yaitu Intel Core i3 330K 3.2 GHz 4,4 RAM 4GB, Vega Nvidia GT 1030, HDD 250GB dan Windows 8.1 32 bit. Setengah CPU komputer server yaitu CPU Intel Core i7 70 7700K 3.2 GHz 8,8 thread, RAM 16GB, Vega Nvidia GT 1050, HDD 1 TB, OS Windows Server 2016. Sebenarnya ini cocok untuk spesifikasi laptop gaming ya pada zaman sekarang. Untuk hubnya terletak di samping kanan komputer server. Ini agak beda dengan hub di lab sebelumnya. Ruang FO, lorong lantai luar kampus dan perpustakaan. Yang pertama, ruang FO. Di ruang FO terdapat 8 komputer dan 1 server, yang dimana 2 komputer berada di FO bagian depan, 1 komputer yang di ruang market, 2 komputer di FO belakang, 2 komputer di BAK, dan 1 di Kaprodi. Setiap komputer terhubung melalui hub yang berada di ruang BAK. Adapun letak servernya tersebut ialah ada di depan ruang Kaprodi. Dan seperti inilah gambar servernya. Yang kedua, lorong kampus. Di lorong kampus terdapat router yang dimana router tersebut terhubung melalui hub. Modem router tersebut merupakan merek dari IndiHome dan fungsi dari router tersebut untuk memancarkan sinyal Wi-Fi. 3. Luar kampus. Di luar kampus terdapat 4 router, 3 diantaranya merupakan versi TP-Link TDW890i1G dan 1 diantaranya versi lawas. 1 di belakang FO, 1 di belakang kantin STEMEG, 1 di tempat parkiran dan satunya di depan perpustakaan.
Tiap router saling berhubung satu sama lain. 4. Perpustakaan. Di perpustakaan juga terdapat router IndiHome yang dimana fungsi dari modem tersebut adalah memancarkan sinyal Wi-Fi. Ya, seperti inilah gambar router di luar kampus dan perpustakaan. Yang kedua, struktur jaringan lantai 2. Seperti inilah denanya. Di lantai 2 ada 4 komponen jaringan, yaitu hub dan 3 router. Seperti gambar di atas, letak hub dan modem tidak terlalu jauh. Hub terletak di samping kamar mandi cewek. Hub ini milik kabel penghubung ke sel pertama, yaitu ada di belakang kabel ini menuju ke bawah melalui jendela yang di samping hub tersebut. Sedangkan untuk router ada 3 buah. Yang pertama berada di atas lorong kampus lantai 2, dan yang kedua berada di atas di atas pintu aula, dan yang ketiga berada di ruang yayasan. Fungsi dari router itu sama seperti sebelumnya, yaitu memancarkan sinyal Wi-Fi. Struktur lantai jaringan 3. Seperti ini dia nanya. Di lantai 3 terdapat 4 router hub, 2 komputer di mana letaknya tersebut ada yang terlalu jauh dan juga ada yang dekat dengan hub. Sama seperti sebelumnya, hub terletak di WC wanita, sedangkan router dan ada 4 router yang terletak di tempat yang berbeda. Yang pertama terletak di dalam ruang 301A, sedangkan yang kedua terletak di 301B, yang ketiga terletak di atas lorong lantai 3, dan yang keempat terletak di ruang 306. Struktur jaringan lantai ampe. Seperti ini dia nanya. Struktur jaringan ini terdapat 6 router dan 1 hub, yang dimana komputer tersebut saling berhubungan. Sama seperti pendahulunya, hub terletak di samping WC wanita. Tapi sayangnya kabelnya ini tak tersusun secara rapi. Sedangkan ada terdapat 6 router di lantai tersebut. Yang pertama, depan pintu ruang 401 dan 402. Satu berada di ruang BEM, satu di ruang lantai 4, satu di atas ruang 408, satu di atas ruang dosen, dan satu di ruang LPM. Kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa struktur jaringan di STEMIC Indonesia ini sangatlah rumit, mulai dari susunan kabel di hub sampai jauh kabel LAN ke server utama. 6 lab komputer yang terdapat di lantai tersusun secara sangat rapi, tapi sayang kabel pada hub yang tidak tersusun rapi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.